Kisah nyata pendaki Gunung Salak yang berubah menjadi pocong keliling yang menggemparkan warga Sukabumi. Sebenarnya cerita ini sudah lama viral, mungkin di tahun 2008-an dan sempat diangkat lagi di kanal YouTube RJL 5. Dan mungkin di sini ada beberapa pendengar yang belum pernah mendengar cerita ini. Jadi izinkan saya untuk menceritakannya kembali. Cerita ini terjadi pada tahun 2008. Sebuah kisah dari seorang tour guide Arya yang mengantarkan rombongan pendaki gunung ke Gunung Salak. Arya saat itu masih duduk di kelas 2 SMA dan ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Dan saat itu sekolahnya Arya tengah mengadakan studi tour ke Jogja. Namun Arya tidak ikut karena kendala biaya. Kakak kelas Arya ternyata akan menawarkan kerja untuk Arya. Singkat cerita, Arya main ke rumah kakak kelasnya dan ia ditawari untuk menjadi semacam asisten tour guide di Gunung Salak. Arya dibayar sebesar Rp500.000 selama 3 hari 3 malam dan Arya pun setuju. Waktu yang ditentukan pun tiba. Arya bersama rombongan kakak kelasnya meluncur ke Lido Bogor. Tempat yang disepakati sebagai titik pertemuan dengan rombongan pendaki dari Jakarta. Pendakinya saat itu ada 7 orang, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Ditambah Arya dan teman kakaknya total menjadi 9 orang. Saat itu Arya masih berusia 17 tahun. Sedangkan rombongan pendaki umurnya berkisar antara 23 sampai 25 tahun. Dari Lido mereka langsung menuju Gunung Salak dan sampai di sana pada pukul 5 sore. Di tengah perjalanan karena hari mulai gelap, mereka pun mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, Arya mencari kayu bakar untuk api unggun. Malam pun tiba. Mereka pun bersenang-senang layaknya wisatawan yang sedang melakukan tamasya, bernyanyi sambil minum minuman yang enak. Mereka juga main permainan memutarkan botol. Jadi jika botolnya berhenti dan menuju ke seseorang, maka orang yang kena tunjuk akan memberi pertanyaan kepada temannya, dan yang ditanya harus menjawab dengan jujur. Permainan terakhir, cewek yang bernama Ririn mendapatkan pertanyaan. Apa yang paling kamu takutkan? Ririn menjawab dengan bercanda. Aku takut kalau aku mati dan aku menjadi hantu penasaran yang gentayangan dan menghantui kalian semua, sambil tertawa. Semua yang mendengar candaan itu hanya menanggapinya dengan candaan. Tapi ternyata candaan Ririn itu merupakan salah satu firasat atau sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Dan dari sinilah cerita horor itu dimulai. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang. Kabut pun perlahan turun dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam tenda. Akhirnya permainan pun berakhir. Di malam pertama ada 2 orang cowok yang minta Arya untuk diantarkan ke sungai yang gak jauh dari tenda untuk kencing. Sebenarnya Arya takut. Namun itu adalah tugasnya. Dengan terpaksa, Arya mengantarkan ke sungai. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara cewek yang cekikikan yang terdengar sangat jelas. Tidak hanya mendengar suara cekikikan, mereka juga mendengar suara orang yang sedang bertengkar. Hal itu membuat salah satu cowok pendaki itu lari terbirit-birit balik ke tenda. Kini Arya hanya tinggal berdua. Dan Arya pun sekelibat melihat sosok seperti harimau yang mengintai. Lalu kejadian-kejadian aneh pun terus menghantuinya. Lanjut di malam kedua, mereka kembali berkumpul di depan tenda. Ririn saat itu merasa kedinginan. Dia pun ke tenda dan masuk mencari mantel yang ada di dalam tasnya. Namun ternyata dia tidak menemukan mantelnya. Karena mantelnya hilang, Ririn pun langsung berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam tenda. Semua orang pun ikut sibuk mencari mantel milik Ririn. Hasilnya nihil. Mantel milik Ririn tetap tidak ditemukan. Ririn jadi kebingungan karena mantel itu adalah mantel kesayangan bapaknya. Dan Ririn belum izin untuk membawanya ke gunung. Karena hari sudah mulai larut malam, pencarian mantel dilanjutkan keesokan harinya. Semua sudah berada di dalam tenda. Arya dan kakak temannya masih mengobrol di depan tenda, dikejutkan dengan benda putih yang melayang di udara. Setelah diamati ternyata benda melayang itu adalah sebuah mantel.
Sontak keduanya kaget luar biasa. Arya pun dengan sedikit rasa takut berinisiatif mengambil mantel Ririn. Namun dicegah oleh kakak temannya. Dia khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena menurutnya mantel tersebut sedang dipinjam dan takut nantinya jinnya mengamuk. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil mantel tersebut keesokan harinya. Sebelum tidur, Arya diminta untuk berjaga sampai jam 2 pagi. Arya yang kini berjaga ditemani dengan rokok dan segelas bandrek. Sementara di luar, Arya masih melihat mantel beberapa kali melayang-layang di tenda perempuan tersebut. Dan akhirnya pun menghilang. Tidak lama kemudian, Ririn dan temannya meminta Arya untuk mengantarkan mereka ke sungai karena ingin buang air. Di dalam tenda ada yang berteriak meminta tunggu. Namun karena sudah ditunggu tapi tak kunjung keluar, mereka akhirnya bergegas untuk menuju sungai. Setelah selesai buang air, Ririn melihat benda putih di tengah sungai di atas batu besar. Setelah diamati, benda tersebut ternyata adalah mantelnya yang dicari dia. Ririn yang mau mengambil mantel itu langsung dicegah oleh Arya. Arya menyarankan bahwa ia saja yang mengambil mantel tersebut, walaupun Arya memberanikan diri dengan ketakutan setengah mati mengambilnya. Dan akhirnya mantel itu pun bisa diambil oleh Arya, walaupun Arya ketakutan setengah mati. Malam ketiga pun tiba. Mereka kembali berkumpul dan bersenang-senang seperti biasanya. Ririn yang mulai kedinginan mengambil mantelnya ke dalam tenda. Ririn pun akhirnya masuk ke dalam tenda. Setelah beberapa saat masuk tenda, terdengar jeritan Ririn minta tolong. Namun semua hanya mengira bahwa itu hanyalah prank dari Ririn saja. Namun jeritan itu semakin keras. Mereka pun panik dan menyerbu tenda Ririn dan menengok apa yang terjadi. Ternyata di dalam tenda Ririn sedang berusaha melepas mantel sambil berteriak kepanasan. Mantelnya seperti menempel di tubuh Ririn dan seakan ingin membawa Ririn keluar tenda. Semua orang yang di sana berusaha keras untuk menolong dia. Namun hasilnya nihil karena mantel tersebut seperti dialiri listrik berkekuatan tinggi. Ketika semua berusaha menolong Ririn membuka mantelnya, semua langsung terpental dan membuat tenda menjadi rusak berantakan. Mantel tersebut pun berhasil membawa Ririn keluar tenda. Semua orang berusaha untuk menolong dan mengejar Ririn, namun tetap sia-sia. Tubuh Ririn terus bergerak seperti ada yang menyeretnya. Namun akhirnya ia tertahan di sebuah pohon besar. Saat ada yang berusaha memegangnya, tubuh Ririn malah melayang ke atas pohon. Tiba-tiba perlahan tubuh Ririn berubah menjadi pocong yang berbau busuk. Karena sudah berusaha menolong tapi gagal, mereka merasa putus asa. Akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah dan mencari bantuan. Arya dan kawan-kawannya mencoba menghubungi saudara terdekatnya. Dengan tergesa-gesa dan perasaan yang tak karuan, mereka pun packing di tengah suasana yang tidak baik. Salah satu perempuan ada yang pingsan, yang lainnya hanya bisa menangis karena sedih dan tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Bagaimana bisa seorang manusia secara cepat dan tiba-tiba berubah menjadi pocong? Semua kebingungan dan masih tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun. Suara Ririn masih terdengar meminta tolong dan meminta tidak mereka untuk meninggalkannya. Tubuh Ririn sendiri pun masih melayang, hilang timbul di atas pepohonan. Lama-kelamaan lenyap menghilang entah kemana. Sesampainya di desa ada telepon masuk ke ponsel Ririn. Ternyata itu berasal dari bapaknya. Semua tidak ada yang berani mengangkatnya dan hanya saling bertatapan karena bingung. Akhirnya ada salah satu teman perempuannya yang mengangkatnya. "Om, ini bukan Ririn, ini temannya." Lalu bapaknya dengan jelas menjawab, "Di mana Ririn? Tolong sampaikan pada Ririn mantelnya jangan dipakai." Temannya Ririn mengatakan, "Itu Om, Ririn tiba-tiba berubah menjadi pocong. Kita nggak bisa tolong dia. Dia terbang bersama mantel itu." Bapak Ririn yang kaget dan sedikit marah langsung menanyakan keberadaan mereka dan akan segera menyusulnya.
Akhirnya jam 8 pagi bapaknya Ririn dan beberapa orang datang. Para pendaki pulang, hanya Arya dan kakak temannya yang tetap tinggal. Bapaknya Ririn meminta Arya dan kakak temannya untuk menjelaskan kronologi Ririn bisa berubah menjadi pocong. Mereka pun menjelaskan kronologinya. Akhirnya Arya tahu kalau mantel yang dipakai Ririn itu ada penghuninya, yaitu jin peliharaan bapaknya, sebagai jimat pesugihan. Siapapun yang memakai mantel itu selain pemiliknya akan menjadi pocong, atau akan segera mati jika tidak segera dilepaskan. Untuk melepaskan mantel itu pun tidak bisa sembarangan, hanya yang memiliki ilmu tinggi yang bisa melepaskan mantel itu. Sejak saat itu warga sekitar Sukabumi geger tiap malam mendengar teror pocong yang keliling, yang meminta untuk melepaskan mantelnya. Akhirnya Bapak Ririn meminta kakak temannya Arya dan Arya untuk ikut mencari pocong Ririn yang masih berkeliaran di Gunung Salak. Bapaknya pun turut mencari orang pintar di daerah tersebut untuk turut serta membantu pencarian pocong Ririn. Bapak Ririn turut membuat sayembara bahwa siapapun yang bisa menyelamatkan Ririn akan diberikan imbalan. Usut punya usut, Bapak Ririn adalah orang yang sangat kaya, bos perusahaan besar di bidang tambang batubara, dan di tambang batubara itulah semua ini berasal. Di tambang batubara itulah ia bertemu dengan jin penunggu dari tempat tersebut. Jin itu sulit diusir dan tidak ingin dipindahkan. Namun berkat bantuan seorang dukun, jin tersebut bisa dipindahkan ke mantelnya. Dengan syarat hanya bapaknya Ririn yang bisa menggunakan mantel itu. Dan jika ada orang lain memakainya, maka orang tersebut akan mati. Tapi ternyata hal itu hanyalah akal-akalan si dukun. Dukun tersebut bersekutu dengannya untuk memperbudak bapaknya Ririn. Dengan cara itu, si dukun bisa hidup leluasa dan mendapatkan harta yang berlimpah hasil menipu bapak Ririn. Kakek dan kakak cowok Ririn juga turut menjadi korban dari kelicikan si dukun. Kakeknya meninggal karena sakit dan kakaknya meninggal dalam kecelakaan motor. Pada awalnya, dua karyawan dari perusahaan tambang yang akan dijadikan tumbal dengan skenario yang dibuat seolah-olah adalah kasus kecelakaan kerja dengan harapan si jin mau pergi dan tidak mengganggu usaha bapaknya Ririn. Namun skenario itu gagal, dua karyawan tumbal itu hanya mengalami luka parah. Ternyata si jin hanya mau tumbal keluarganya. Akibatnya, kakek dan kakaknya Ririn itu meninggal secara tiba-tiba. Itulah awal mula lahirnya mantel tumbal nyawa. Akhirnya rombongan pemburu pocong Ririn pun tiba di Gunung Salak dan membuka tenda di sana. Pada malam hari, orang pintar melakukan ritual pencarian. Beberapa saat kemudian, datanglah sosok makhluk tinggi besar yang menyerupai kakek-kakek tingginya setinggi pohon di Gunung Salak. Langkah kakinya terdengar sangat jelas dan suaranya sangat menggema. Arya pun yang melihat itu ketakutan dan menangis sesegukan. Di tengah ketakutan Arya yang sangat besar, orang pintar ini memegang pundak Arya. Ternyata si jin penguasa gunung tadi marah karena tersinggung Arya memejamkan mata saat ada di hadapannya. Arya pun memberanikan diri membuka mata walaupun tidak berani melihat wajahnya. Namun karena rasa penasaran yang begitu besar, Arya akhirnya melihat wajah si kakek berjenggot panjang dengan wajah yang sangat mengerikan. Setelah berkomunikasi dengan jin penguasa gunung, diketahui bahwa Ririn sudah diusir dari gunung tersebut. Ririn diusir karena tidak mau menerima keberadaan Ririn di tempat tersebut, karena Ririn menjadi pocong bukan dari proses kematian. Ririn pun saat itu keadaannya belum mati. Namun dia disebut hidup di dua alam, alam manusia dan alam lelembut. Bapaknya Ririn semakin panik dan ketakutan. Katanya jika Ririn tidak ditolong, tidak dilepaskan dari mantelnya itu selama 7 hari, maka Ririn akan segera mati. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tunggu di part kedua. Buat teman-teman, agar gak ketinggalan ceritanya, kalian bisa subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di part yang kedua.